kesukuan. Dan ini pelajaran besar. Betapa banyak orang tidak bisa sampai kepada tauhid. Betapa banyak manusia tidak beriman kepada Allah hanya karena dia terlalu fanatik kepada golongan, suku. Betul, dalam diri kita ini ada sifat bawaan, cinta kepada orang yang senasab dengan kita atau sesuku dengan kita. Itu hal yang tabiat saja. Itu hal yang tabiat manusia seperti itu tidak disalahkan. Tetapi kalau tabiat itu membuat dia menolak kebenaran seperti orang Yahudi, akhirnya dia bisa jatuh kepada banyak penyimpangan, bahkan kekufuran. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi bin Syekh Muhammad Abdul Wahhab At-Tamimi, wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Dan orang-orang Arab itu berasal dari keturunannya Ismail alaihi salam. Itulah yang membuat Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahu min al-umr 63 sanah, minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 fi an-nubuwah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidupnya kurang lebih 63 tahun. 63 tahun. 40 tahun hidup sebagai manusia biasa. Qabla an-nubuwah, sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Dan 23 tahun hidup sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, di sini saya pernah baca satu tulisan, tapi tulisan ini kurang tepat ya, karena ini tulisan mengatakan lihat Rasulullah lebih lama jadi pedagang daripada jadi nabi. Ya atau tidak? Ini ngaco ya. Jadi dia ingin menjelaskan tentang ekonomi Islam, itu bagus. Kalau engkau ingin menjelaskan tentang ekonomi Islam, Islam itu harus mandiri secara ekonomi, orang Islam harus kuat finansialnya, itu oke aja, nggak ada masalah. Tapi memahami hal yang seperti ini, Rasul lebih lama 40 tahun sebelum jadi nabi. Berarti Rasulnya lebih lama jadi pedagang daripada jadi nabi. Maka tidak masalah seorang lebih condong kepada begitu. Ini pemahaman yang tidak tepat ya. Tidak ada kaitannya antara perdagangan dengan umur yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahaman yang ada, kenapa 40 tahun Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, seorang Nabi? Karena itulah usia yang sudah matang. Jadi Anda bisa merasakan ya, mungkin yang sudah 40, kalau saya belum 40 alhamdulillah ya. Karena 40 ke atas itu sudah tua. Orang kalau sudah 40, kalau kita baca dari kitab-kitab para ulama, itu mereka sudah matang. Matang dari sisi ya, kejiwaan, mental. Maka di usia itulah Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Maka sebagian para ulama mengatakan kalau ingin mengangkat pemimpin, paling tidak dia sampai pada usia 40. Walaupun tidak ada dalilnya. Intinya adalah itu alasan kenapa umur 40 diangkat sebagai seorang Rasul. Baik, kemudian disebutkan, saya jelaskan, saya bacakan dulu matan dari kitab ini. Wa 23 fi an-nubuwah nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Mudaththir wa baladahu Makkah. Di antara tanda Nabi diangkat menjadi seorang nabi itu dengan turunnya surat apa? Al-Alaq. Tolong diperhatikan. Ketika turun surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu tanda beliau diangkat menjadi nabi, bukan rasul. Baru nabi. Kalau nabi, dia belum diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum secara umum, untuk dirinya saja. Namun setelah itu turun juga firman Allah, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Kata para ulama sirah, semenjak turun surat Al-Mudaththir, qum fa'anzir, bangunlah ya Muhammad, berikan peringatan. Kata para ulama, setelah itu
Nabi tidak pernah istirahat lagi. Nabi tidak pernah istirahat. Maka kita sering membaca bahwa Rasulullah itu kalau dia tidur, matanya tertidur tapi hatinya tidak tidur. Kan begitu bahasanya. Rasul itu ketika dia tidur, matanya tertidur tapi hatinya terjaga. Artinya sewaktu-waktu bisa datang wahyu turun. Beliau tidak pernah istirahat lagi sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa baladahu Makkah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah. Baik, kita mengenal sedikit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum saja sesuai dengan bahasan di kitab. Karena kalau antum mau baca sejarah Nabi berjilid-jilid. Pertama kita kenal dulu dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika beliau lahir itu pada tahun Amul Fil, pada tahun gajah. Maksud tahun gajah kenapa? Karena pada hari itu terjadi peristiwa penyerangan tentara bergajah. Maksud pada tahun itu, pada tahun itu. Itu disebabkan salah seorang yang bernama Abrahah, dia mendapatkan seorang laki-laki dari Arab. Dari Mekah dia jalan kaki sampai di Yaman. Kemudian dia di Yaman buang air besar di Kanisah. Apa itu Kanisah? Gereja. Anda bisa bayangkan, ada seorang Arab di masa itu, dia dari Mekah kemudian sampai ke Yaman hanya untuk buang kotorannya di gereja. Akhirnya Abraham murka, dia marah, maka dia menyerang Ka'bah. Ada riwayat yang kedua mengatakan bukan karena itu, tapi Abraham memang ingin memindahkan jemaah haji itu ke Yaman. Maka Abraham membangun sebuah kanisah sampai diberikan dengan julukan Qalan Suwa. Kalau antum belajar bahasa Arab, Qalan Suwa itu artinya apa? Peci. Qalan Suwa itu artinya peci. Jadi kenapa dikatakan Qalan Suwa? Karena saking tingginya gereja itu, kalau orang melihat itu maka pecinya bisa jatuh. Istilah aja. Akhirnya Abraham menyerang secara ringkas, menyerang Ka'bah, dan kemudian diturunkan oleh Allah burung yang membawa tarmihim bihijaratin min sijjin, membawa batu-batu yang telah dibakar. Ada yang mengatakan dari api neraka. Nah, di tahun itulah Nabi lahir. Nah, perlu difahami di sini bahwasanya tidak ada satupun ulama sejarah yang sepakat tentang kapan lahirnya Nabi. Kalau tahunnya iya tahun gajah, tapi tanggal berapa lahirnya tidak ada yang sepakat. Ada yang menyebutkan Rasulullah SAW lahir 12 Rabiul Awal. Ini yang masyhur ya. Tapi ada yang mengatakan tanggal 7, ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Maka para ulama menyebutkan 12 Rabiul Awal itu tidak disepakati tentang kesohihannya. Tapi 12 Rabiul Awal itu disepakati tentang kematian Nabi. Tentang kematian Nabi. Saya pengen bilang bahwasanya orang yang membela mati-matian harus merayakan Maulid, dia sedang merayakan kematian Nabi. Saya ingin mengatakan itu. Walaupun dia tidak berniat, tetapi yang terjadi sebenarnya 12 Rabiul Awal itu kematiannya Nabi. Anda bisa baca sejarah. Kenapa Nabi tidak diingat kapan tanggal lahirnya? Karena tidak ada yang menyangka bayi ini akan menjadi Nabi. Ini gak diingat sama orang. Adapun sudah diangkat menjadi Rasul, usianya 63, kemudian meninggal, tentu para ulama sejarah mencatat kematian Nabi. Dan itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi itu justru tanggal matinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dibesarkan di Makkah sebagai anak yatim, sebagai anak yatim. Karena ayah beliau telah wafat di Madinah saat beliau dalam kandungan kurang lebih ketika berusia 2 bulan. Jadi banyak orang-orang besar jemaah itu dalam kondisi lahirnya yatim.
Jadi kalau antum punya saudara, punya kerabat, dia yatim, maka berikan dia semangat. Karena kebanyakan orang-orang besar, orang-orang soleh terdahulu, banyak mereka yang yatim. Imam Syafi'i yatim. Lihat Sufyan Ats-Tsauri yatim. Rasulullah juga yatim. Tapi mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi umat. Jadi jangan disedih-sedihkan anak yatim, tapi diberikan dia semangat. Dan kita kalau tahu, kita kenal dengan seorang anak yatim atau kerabat kita berusaha untuk menyantuni mereka. Karena kata Nabi, wa kafilul yatim hataini fil jannah. Orang yang mengasuh anak yatim, dia seperti jari jemari ini bersamaku kelak di hari kiamat. Pengasuh anak yatim duduknya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Pak? Kenapa kedudukan pengasuh anak yatim itu dekat sama Nabi? Karena orang kalau sudah mengasuh anak yatim, insya Allah itu tidak ada kepentingan dunia di situ. Ada juga Ustaz, mungkin dia mau ngejar ibunya, itu beda lagi. Itu beda lagi. Tapi maksud saya, secara hukum dunia nggak ada anak yatim. Rata-rata mereka miskin. Maka ada salah seorang ikhwan, dia cerita sama saya, Ustaz, saya punya lembaga tahfiz untuk anak-anak yatim, Ustaz. Tapi saya nggak pernah bilang ini rumah Quran yatim, nggak pernah saya. Saya kasih nama rumah Quran apa gitu, nama sahabat, bebas. Terus dia bilang, apa nasihat antum buat anak, Ustaz? Anak bilang satu aja. Antum kalau ngurus anak yatim harus sabar. Harus sabar. Karena mengurus anak yatim itu memang tidak ada tendensi, tidak ada di situ urusan dunia. Itu semua murni adalah akhirat insyaallah taala. Maka barang siapa yang mengasuh anak yatim, dia usahakan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimah As-Sa'diyah selama 5 tahun. Jadi orang-orang Arab terdahulu mereka sudah terbiasa bayi mereka disusukan oleh orang lain, dan itu dibayar, dibayar. Itu hal yang sudah biasa, saudara sepersusuan. Radha'ah namanya, dalam fikih namanya radha'ah, sepersusuan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia, kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Sebelumnya ibunya sudah wafat, kemudian usia 8 tahun kakeknya juga meninggal, kemudian diasuh oleh Abu Thalib. Antum bisa bayangkan, Abu Thalib itu dari usia 8 tahun Nabi sampai Nabi wafat atau sampai beliau wafat, itu Abu Thalib benar-benar mengurusi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Thalib tetap tidak mendapatkan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah ya Muhammad kepada orang yang kau cintai. Nabi sangat ingin pamannya dapat hidayah, mengasuh dia dari kecil. Sampai kata sebagian riwayat, orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, hal yanfa'uhu Abu Thalib yaumil qiyamah, wahai Rasulullah, apakah kau bisa memberikan manfaat untuk Abu Thalib di hari kiamat? Kata Nabi, Abu Thalib itu dia sebenarnya di kerak neraka jahanam. Tapi karena syafaatku untuknya, maka dia berada di neraka Allah, tetapi bagian kakinya dibakar. Jadi khusus Abu Thalib, dia dalam neraka selama-lamanya, tetapi mendapatkan azab yang paling ringan. Li'annahu yaghdab 'alaika wa yamkuru 'alaik. Karena dulu Abu Thalib ini marah karena membela engkau ya Rasulullah, dan dia murka karena membelamu. Di sini pelajaran, kita secinta apapun sama orang, kalau Allah mengatakan dia tidak dapat hidayah, tidak dapat. Nah, mungkin muncul pertanyaan di sini. Ini sekedar tambahan tentang masalah tauhid ini. Ustaz, kok Abu Thalib tidak dapat hidayah? Kan ngurus Nabi, dia cinta sama Nabi. Kenapa Allah nggak kasih dia hidayah? Siapa yang bisa jawab, Pak? Karena hidayah berkehendak Allah. Betul, tapi kenapa Allah tidak berkehendak? Nah, inilah yang disebut oleh para ulama, hikmah Allah itu ada dua.
Jadi setiap perbuatannya Allah, setiap kehendaknya Allah, di situ ada hikmah. Perhatikan, ini penting teman. Ada perbuatan Allah yang kita tahu hikmahnya. Contoh, atau perbuatan Allah atau syariat Allah yang kita tahu hikmahnya. Contoh, Allah melarang kita untuk misalnya mencuri. Ada nggak hikmahnya? Kita tahu hikmahnya. Syariat melarang kita untuk membunuh. Kita tahu hikmahnya. Syariat menyuruh kita untuk menikah. Kita tahu hikmahnya. Tetapi juga banyak syariat Allah dan perbuatan Allah yang kita nggak tahu hikmahnya. Dan kita nggak boleh bertanya-tanya tentang itu. Kenapa kita nggak tahu? Nalar kita nggak sampai. Ini saya kasih ibaratnya seperti ini. Antum pernah baca kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa? Makanya kata Ibnu Qayyim, kalau orang susah memahami takdirnya Allah, kok begini Allah, kok begini Allah, maka dia ingat kisah Musa dan Khidir. Nabi Musa ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada Khidir, ini secara singkat ya. Maka apa pesan Khidir kepada Musa? Wahai Musa, jangan tanya-tanya kan gitu. Wahai Musa, kau gak akan sabar belajar dengan saya. Tapi karena Musa tetap ingin belajar kepada Khidir, maka pesannya Khidir apa? Jangan tanya-tanya perbuatan saya. Ini saya kasih dulu penjelasan. Maka berjalanlah Musa dengan Khidir. Apa kejadian pertama? Mereka naik ke atas kapal. Naiknya gratis. Naiknya gratis, nggak bayar. Tiba-tiba ketika Musa dan Khidir turun dari kapal, Nabi Khidir bolongi kapal itu. Musa melihat itu, wah, Khidir gimana nih? Nah, mungkin kayak gitu. Udah gratis kok dirusak kapalnya orang. Ini sama seperti kita mempertanyakan perbuatannya Allah. Kok Allah begini? Nah, saya ingin mengatakan antara makhluk dengan makhluk saja, terkadang nalarnya nggak sampai untuk memahami perbuatan orang lain. Faham nggak maksudnya? Musa saja untuk memahami perbuatannya Khidir nggak mampu. Kata Khidir, jangan tanya-tanya, jangan tanya-tanya. Akhirnya nanti Khidir menjelaskan semua itu kan. Maka Khidir mengatakan, wahai Musa, ini kapal miliknya orang miskin. Sementara ada seorang raja yang hidup sekarang di sini. Kalau ada kapal-kapal yang bagus, maka digosok sama dia, diambil sama dia. Maka kalau kapal ini masih utuh, akan direbut kapalnya orang miskin. Maka saya lubangi supaya tidak diambil sama raja. Khidir mengatakan, Musa mengatakan, oh begitu. Ini karena Khidir menyampaikan hikmahnya. Awalnya Musa tidak tahu. Kemudian mereka jalan lagi. Kemudian tiba-tiba dilihat seorang zakiyatan bi ghairi nafs. Ada seorang anak kecil tiba-tiba lewat dibunuh sama Khidir. Musa heran lagi, bunuh orang ini. Karena Musa memahami dengan syariatnya. Maka subhanallah, di antara ketawaduannya Khidir, ketika ini disebutkan dalam surah Al-Kahfi semua ya, Anda bisa baca. Ketika Musa mau belajar sama Khidir, apa ucapan Khidir? Wahai Musa, engkau punya ilmu yang Allah tidak berikan kepadaku, dan aku pun punya ilmu yang engkau tidak diberikan oleh Allah ilmu tersebut. Jadi kita sama-sama punya ilmu, tapi ada yang tidak Allah beritahu sama kita. Maka Musa mengingkari perbuatan Khidir. Amar ma'ruf nahi munkar nih. Maka akhirnya Khidir menegur lagi. Oh, berarti engkau ini nggak sabar wahai Musa. Sudah dua kali, Pak. Sudah dua kali. Lagi-lagi Musa tidak bisa memahami perbuatannya Khidir. Akhirnya Khidir menjelaskan, ini anak Allah wahyukan kepadaku, kalau dia besar, dia ada potensi durhaka sama orang tuanya. Maka Allah menyuruhku membunuh anak itu, maka mudah-mudahan digantikan dengan anak yang lebih soleh. Tapi ini berlaku pada Khidir, nggak berlaku pada antum ya, pada Khidir. Kalau saya lihat anak saya ini ada potensi ini, saya nggak bisa. Ingat, Khidir itu dia nabi, diberikan wahyu sama Allah. Dan ingat juga Khidir sudah mati, Pak.
Jangan pernah bilang saya jumpa sama Khidir, udah nggak ada itu. Kalau ada yang bisa lihat Taufik ini mengatakan saya jumpa dengan Nabi Khidir, coret aja namanya Pak. Gak usah bingung-bingung lah. Sekarang ini umat udah kasihan, dikisahkan kisah-kisah khurafat, kisah-kisah palsu, supaya orang mengagungkan dia. Jadi itu perlu dipahami. Yang kedua, lagi-lagi Musa tidak tahu. Yang terakhir apa? Musa dan Khidir, mereka berjalan lagi, mereka minta makan, mereka ingin minta dijamu, mereka kelaparan, mereka ketuk-ketuk pintu orang gak dibukakan rumah. Anda bisa bayangkan, Nabi bertamu gak ada yang buka. Karena itu daerah yang orang-orang maksiat, orang-orang buruk di daerah tersebut. Jadi antum sabar, kalau gak dijamu sama orang, antum sabar. Musa saja sama Khidir gak dilayani sama orang. Dan Musa juga gak memperkenalkan diri dia. Oh ini Nabi Musa ini, tolong dijamu. Enggak juga. Ini kalimullah ini Khidir, di sebelah saya Khidir. Enggak. Tapi mereka tawadu, mereka berjalan terus. Sampai akhirnya Khidir melihat ada bangunan yang mau roboh. Maka tiba-tiba ditegakkan oleh Khidir, direnovasi, dan Khidir gak minta bayaran. Kata Musa, wahai Khidir, ngapain kau perbaiki bangunan mereka? Kita minta dijamu saja mereka gak mau kasih. Kok diperbaiki rumah mereka? Maka itu yang ketiga kali ya. Akhirnya Khidir menjelaskan, ini di bawah bangunan ini ada hartanya anak yatim. Wa kana abuhuma shalihah. Ini kalau gak diperbaiki bangunannya, nanti orang-orang kampung ini yang gak mau ngasih kita makan tadi itu akan merebut harta anak yatim itu. Nah di sini kata Ibnu Qayyim, begitulah seorang mukmin kalau ingin bisa sampai pada pemahaman bagaimana mengetahui hikmahnya Allah. Terkadang kita nggak tahu. Jadi saya ingin menjelaskan tadi maksud saya, antara manusia dengan manusia kita nggak tahu, kita nggak sampai pemahaman kita. Apalagi antara kita dengan perbuatannya Allah. Secara logika, kalau kita ingin mengetahui seluruh hikmahnya Allah, kita harus punya ilmu seperti Allah, ya atau tidak? Iya, itu mustahil. Jadi jangan tanyakan lagi, kenapa dia gak dapat hidayah, kenapa begini, kenapa takdir saya begini. Kalau kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Kalau tidak tahu hikmahnya, maka di sisi Allah itu pasti ada ilmunya. Dan kita meyakini semua itu. Dan dalam kita beragama, kita tidak pernah diminta untuk mencari tahu hikmah. Ingat. Disitulah bedanya kajian-kajian ahlu sunnah dengan kajian-kajian sufiyah. Kalau kita belajar ilmu-ilmu kayak sufi-sufi begitu, Pak, mereka selalu menyingkap hakikat. Kalau kita enggak. Karena apa? Karena dalam syariat kita nggak diperintahkan mengetahui hikmah. Contohnya kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa Rasul itu dari bangsa Arab? Ada ulama yang berusaha menjelaskan, tapi itu pun bisa benar bisa salah. Kenapa kalau pergi ke Mekah harus 7 kali? Kenapa nggak sekali aja? Karena kaki saya sakit, sekali aja gitu. Misalnya ya. Itu semua ada hikmahnya di sisi Allah. Maka ini kaidah penting, tidak semua perintah Allah, tidak semua perbuatan Allah kita harus tahu hikmahnya. Tapi kita beriman pasti ada ilmu di balik semua itu. Contoh ikhwan, ketika malaikat bertanya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengatakan sesungguhnya aku akan menjadikan manusia ada di bumi sebagai khalifah. Malaikat nanya atau tidak? Nanya. Kata malaikat, ya Allah, bukankah kami sudah beribadah kepadamu? Nusabbihu bihamdik, kami sudah bertasbih kepadamu. Jadi seakan-akan malaikat nanya, ya Allah, kenapa diciptakan manusia lagi? Kami sudah beribadah. Kalau tujuan engkau menciptakan manusia agar ada yang menyembahmu, kami sudah menyembahmu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau memberikan penjelasan yang sangat indah di sini. Kata Syekh Utsaimin, ketika malaikat nanya, kenapa engkau ciptakan manusia lagi? Kami sudah menyembahmu. Apakah Allah menjawab pertanyaannya malaikat? Dijawab sama Allah? Enggak.
Allah hanya mengatakan inni a'lamu wa antum la ta'lamu. Allah enggak menjelaskan hikmahnya apa. Allah hanya mengatakan sesungguhnya aku mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Jadi kalau kita tanya, Ustaz, ngapain Allah ciptakan lagi manusia, Ustaz? Kan sudah ada malaikat yang menyembah. Ini sudah pernah ditanya oleh malaikat sebelumnya, tapi Allah tidak menjawabnya. Kenapa? Di situ kita belajar untuk beriman kepada semua perbuatannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang nanya, Ustaz, kenapa Nabi dari bangsa Arab, Ustaz? Kenapa nggak dari Indonesia aja? Nanti banyak orang berspekulasi banyak. Ada yang mengatakan, oh karena dulu bangsa Arab itu bangsa yang paling parah. Ya itu bisa aja, tetapi itu tidak ada dalil. Udah Nabi dari Arab, kita beriman. Kita beriman. Dan Nabi semuanya adalah laki-laki, kita beriman. Jadi kita ini menjadi seorang muslim. Apa arti muslim, jemaah? Menerima, berserah diri arti muslim itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah ini juga pernah ditanyakan oleh Aisyah. Gak perlu tahu hikmah, gak perlu tahu alasannya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh wanita-wanita yang haid untuk mengganti puasanya, dan Nabi tidak menyuruh wanita-wanita yang haid untuk mengqadha salatnya, Aisyah nanya. Aisyah ditanya sama para sahabat, ya Aisyah, kenapa Nabi memerintahkan kepada kita? Tidak ada seorang wanita. Wanitanya nanya sama Aisyah, ya Aisyah, umirna biqada'is siyam, la biqada'is shalah. Ya Aisyah, kenapa Nabi menyuruh kita sebagai wanita ini mengganti puasa? Kenapa tidak mengganti sholat juga? Kan sama-sama rukun Islam, ya atau tidak? Puasa Ramadan wajib, sholat wajib atau tidak? Sama-sama wajib. Sama-sama amalan badan. Tapi kenapa Nabi hanya menyuruh kita dari kaum wanita mengganti puasa, tidak mengganti sholat? Apakah Aisyah menjelaskan hikmahnya? Enggak. Aisyah hanya mengatakan, hal anti imra'atun haruriyah. Jangan-jangan engkau ini wanita khawarij, kata Aisyah. Kenapa? Orang khawarij suka bertanya seperti itu. Kenapa begini? Kenapa begini? Ya Rasulullah, kenapa pembagiannya seperti ini? Kenapa bukan ini? Kata Aisyah, hal anti haruriyah, apakah engkau wanita khawarij? Nabi perintahkan kepada kita mengqadha puasa, tidak mengqadha sholat. Aisyah hanya menyebutkan itu saja. Dan Aisyah tidak menyebutkan alasannya. Kenapa? Berarti memang pendidikan Nabi kepada para sahabat itu sami'na wa ata'na wa sallamna. Kami dengar, kami taat, dan kami terima. Baik, itu dia sekilas untuk sebagai penjabaran bahwasanya begitulah sikap seorang muslim terhadap perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi di masa mudanya beliau menjadi seorang pedagang. Beliau pernah berangkat ke Syam di usia 25 tahun. Kemudian sampai nanti dia berjumpa dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah ketika melihat Nabi, pemuda yang Masya Allah, kan Khadijah itu ibaratnya bosnya Rasulullah lah dulu ya. Nabi bekerja dengan Khadijah. Maka Khadijah ada ketertarikan kepada Nabi. Maka Khadijah pun mengirim utusan yang bernama Maisarah, kemudian untuk melobi Rasulullah. Khadijah, apakah engkau ada ketertarikan kepada Khadijah dan seterusnya? Di sini dalil wanita di masa itu adalah wanita-wanita yang pemalu. Khadijah dia ada ketertarikan kepada Rasulullah, tapi dia enggak langsung menyampaikan. Dan Khadijah sudah pernah menikah dengan 2 orang suami sebelumnya, yang kedua-duanya meninggal. Ada yang mengatakan meninggal, ada yang mengatakan cerai. Intinya dia sudah pernah menikah 2 kali. Akhirnya Rasul menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan usia Khadijah pada waktu itu juga para ulama khilaf. Ini orang senang ini. Dengan khilaf ini orang senang. Yang senang siapa? Antum-antum ini. Karena sering ibu-ibu bilang, itu ustaz kerjaannya nikah terus. Nikahnya sama
Yang muda-muda lagi. Kan dulu Nabi nikah sama yang tua-tua kan Ustaz? Nah ini bantahannya ini. Ternyata Khadijah pada waktu itu tidak menikah, tidak berusia 40. Ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan 35, ada yang mengatakan 28. Ditinjau dari beberapa alasan. Banyak, tapi saya sebutkan satu di antaranya, Khadijah memiliki banyak anak. Memiliki banyak anak. Semua anak Nabi dari Khadijah. Kecuali satu dari Maria Kiptiah, satu berbeda. Jadi semua mayoritas dari Khadijah. Kalau Nabi berusia 40, kemudian punya misalnya 5 orang anak, ya mungkin aja. Tetapi banyak ulama yang mengatakan Khadijah itu tidak berusia 40 tahun. Intinya ada khilaf. Ada khilaf. Tidak tuh bisa bantah. Kata siapa? Kata siapa harus nikah sama orang tua? Misalnya gitu. Jadi maksud saya di sini Nabi menikah dengan Khadijah, kemudian di usia 40 tahun Nabi akan menjadi seorang Nabi. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki 4 putri dan 3 orang putra. 4 putri Nabi pertama bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. 4 putri Nabi bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Dan Utsman dinikahkan dengan 2 putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa sampai Nabi mengatakan, ya Utsman, seandainya aku punya anak perempuan lagi yang masih hidup, aku akan nikahkan dengan engkau. Maka Utsman punya julukan Dzul Nurain, pemilik 2 cahaya. Karena Utsman pertama menikah dengan siapa? Ruqayyah. Di perang Badar Ruqayyah itu wafat. Artinya, makanya alasan Utsman tidak ikut perang Badar kenapa? Karena Ruqayyah wafat atau Ruqayyah sedang sakit pada waktu itu. Yang nanti alasan ini dipakai sama orang-orang Khawarij untuk menuduh Utsman tidak ikut di perang Badar. Itu Nabi yang suruh untuk menjaga Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, Nabi nikahkan lagi Utsman dengan Ummu Kulthum. Dan Fatimah dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau punya 3 putra. Yang pertama Ibrahim, kemudian di sini Qasim dan Abdullah. Dan semua anak-anaknya Nabi kecuali Fatimah itu wafat ketika Nabi masih hidup. Masih kecil-kecil wafatnya. Ada sebagian di antara para ulama akidah memberikan pelajaran agar anak-anak Nabi tidak dikultuskan. Jadi semua putra-putranya meninggal ketika masih kecil, ada yang menengah, wafat semuanya. Di sini pelajaran penting bahwasanya di antara hikmahnya kata para ulama, Nabi ingin menjaga, Allah ingin menjaga agar orang-orang tidak mengkultuskan keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, para sahabat itu Pak, benar-benar dididik sama Nabi 13 tahun, ditambah 10 tahun di Madinah dengan tauhid. Sampai-sampai para sahabat itu benar-benar melihat sesuatu yang menakjubkan, tapi mereka nggak sembah. Apa contohnya Pak? Para sahabat benar-benar menyaksikan sesuatu di luar logika, tapi sesuatu itu tidak mereka sembah. Apa? Siapa yang ingat? Nah, Masya Allah. Ada satu hadis Sahih Bukhari Muslim, hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadinya berkhutbah di atas satu batang kurma. Tadinya di situ Nabi berkhutbah. Falamma nazal al-mimbar, setelah dibuatkan mimbar untuk Nabi dan tiga tangga mimbar tersebut, Nabi gak lagi pakai batang kurma ini. Nabi berkhutbah di mimbar tersebut. Ada 2 riwayat, ada yang mengatakan ketika Nabi sedang berkhutbah, maka sami'na. Ini riwayat dari para sahabat, kami mendengar batang kurma ini menangis. Antum bayangkan kalau di At-Taufik ini ada senjata yang nangis. Yakin saya, ada orang yang akan mengkeramatkan senjata itu. Itu terjadi di antara para sahabat. Sampai ada 3 riwayat disebutkan ya. Aswatul Isya, sami'na bi aswatil Isya.
kami mendengar suara tangisan batang kurma itu, kata sahabat. Ada yang mengatakan seperti onta yang sedang bunting mau melahirkan. Gimana suaranya Ustaz? Nanti lihat di YouTube ya. Onta kalau mau melahirkan anaknya, antum dengar suaranya. Begitu suara rintihan kurma itu, batang kurma. Ada lagi yang mengatakan tangisannya seperti anak kecil yang merengek. Kemudian Nabi turun dan Nabi mengusap batang kurma tersebut dan memeluknya. Fama bakat ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, kalau kurma ini tidak saya peluk, tidak saya usap, maka dia akan terus menangis sampai hari kiamat. Cuman pelajarannya apa? Ada nggak sahabat yang rebutan batang kurma itu? Wah, ini batang kurma keramat ini. Itu benar-benar disaksikan menangis. Ini pelajaran penting. Para sahabat tidak suka mengkeramat-keramatkan barang. Kita kan enggak. Oh, ini katanya begini, katanya rambut Nabi. Ada lagi yang jual katanya gigi Nabi, nggak dicium-cium. Dimasukkan ke dalam lampu, itu saya pernah lihat di YouTube ke videonya. Dimasukkan ke dalam satu lampu bersinar, ada gigi di situ. Entah gigi siapa yang di dalamnya. Ada yang percaya dicium-cium. Ini mengerikan ini, keyakinan seperti ini. Dari mana kita tahu tuh gigi Nabi? Katanya ini gigi yang patah di perang Uhud. Masya Allah. Tapi banyak kaum muslimin yang percaya, banyak. Jadi maksud saya, kita nggak boleh mengatakan ini berkah, ini berkah, ini berkah, kecuali ada dalilnya. Itu baru satu kejadian ya, yang menakjubkan. Yang saya ketika baca penjelasan Syekh Utsaimin tentang itu, saya berarti sahabat benar-benar orang yang terdidik dengan tauhid. Dan mereka tidak terikut dengan perasaan mereka. Akhirnya mereka mungkin mengkeramatkan atau suka berada di sisi kurma tersebut. Sampai kata Hasan Al-Basri, kalaulah kurma saja menangis karena ditinggal oleh Nabi, biasanya dipakai untuk berzikir, maka orang-orang yang beriman lebih berhak untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga sedikit lagi berkaitan dengan Rasulullah SAW, sesuai dengan bahasa kitab saja ya. Ba'athahu Allahu bin nadharati 'an syirki wa bid'awati ila tauhid wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ketika turun ayat ini, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berikanlah peringatan, agungkanlah Rabbmu, wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Ada banyak makna, ada yang mengatakan pakaian dibersihkan, ada yang mengatakan bersihkan diri dari dosa. Kata para ulama, setelah turun ayat ini, Nabi langsung mengumpulkan seluruh keluarganya. Gak pakai jeda, Pak, langsung dikumpulkan. Di sini dalil Nabi benar-benar menjalankan perintah Allah. Nabi kumpulkan semuanya. Dan Nabi sebutkan satu-satu nama suku-suku mereka. Ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Manaf. Disebutkan semuanya. Kemudian Nabi mengatakan, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian besok di hadapan Allah. Diajak untuk beriman. Ternyata ada satu orang yang bernama Abu Lahab. Ini pamannya Nabi. Ini paman Nabi lebih beda ayah. Ini saudara, ini pamannya Nabi yang kafir. Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad wa lihadza jama'tana. Kalau bahasa kita tabban itu apa ya, bahasa kita tepatnya kayak cuma kayak gini gitu loh. Tabban, celaka kau ya Muhammad. Apakah karena ini engkau kumpulkan kami? Allah langsung turunkan ayat menegur Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dan di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajarannya Nabi tidak pernah menunda perintah Allah. Allah mengatakan qum fa'anzir, langsung Nabi berdakwah kepada keluarganya. Dan ingat, tidak ada orang yang lebih berhak untuk kita dakwahkan setelah diri kita kecuali keluarga kita.
Kita nggak akan ditanya tentang si fulan yang jauh, nggak. Kita ditanya tentang istri kita, anak-anak kita, orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kalau kita sudah mendakwahkan, kita sudah nasihati, mereka tidak berubah, wala taziru waziratun wizra ukhra, maka dosa tidak bisa berpindah. Nabi Nuh tidak akan ditanya Allah, tidak akan celaka di hari kiamat karena istrinya tidak beriman, anaknya tidak beriman. Dia akan celaka Nabi Nuh. Ibrahim tidak akan celaka karena ayahnya tidak beriman, enggak. Karena semua mereka sudah menasihati. Jadi nggak benar kalau ada orang mengatakan kalau ada anak perempuan kemudian dia nggak mau pakai jilbab, kemudian dia kemana-mana buka aurat, ayahnya dapat dosa. Oh enggak, Pak. Enak kali, enggak lah. Anaknya masih masa kita dapat dosa, kecuali kita mendukung. Di situ kata para ulama. Makanya kalau kita baca kaidah-kaidah kehidupan dalam Al-Quran, disebutkan di antara kaidah hidup apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Itu hukum asalnya begitu. Kita tidak akan memikul dosa istri kita. Kita sudah nasihati, kita sudah ingatkan, misalnya nih, nggak mau nutup aurat, dosa dia. Anak sudah kita ingatkan, kita sudah sampaikan, dia nggak mau, dosa dia. Ada seorang ibu-ibu, dia sudah nasihati anaknya untuk masuk Islam karena dia mungkin mu'allaf. Anaknya nggak mau, dia nggak berdosa. Di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita sebenarnya kita itu masing-masing. Kita ini masing-masing di hadapan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, menyampaikan. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terakhir sedikit lagi insyaallah taala. Selama 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu beliau berdakwah secara terang-terangan. Setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94, maka beliau berdakwah secara terang-terangan. Maka pada tahun ke-10 Amul Huzni, ini ketika wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, beliau Isra dan Mi'raj. Ini ketika setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, terakhir jemaah, kalau kita lihat ghazwah peperangan Nabi yang terjadi, para ulama menyebutkan ada peperangan yang disebut dengan ghazwah itu terjadi sekitar 27 kali. Ada yang mengatakan 25. Jadi ada namanya ghazwah, ada namanya apa? Sariyah. Ghazwah itu yang Nabi ikut perang, namanya ghazwah. Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud, Ghazwatul Tabuk misalnya. Jadi kalau kita baca, jadi perang Nabi itu terbagi menjadi 2. Ada perang yang Nabi ikut di situ, yang namanya ghazwah. Ada perang yang Nabi tidak ikut, tapi Nabi hanya memutus para sahabat. Nah, jumlah peperangan yang Nabi ikut itu sekitar 25 atau 27. 25 atau 27. Adapun yang Nabi tidak ikut dalam perang itu sekitar 56 kali. 56 kali. Dan Nabi Muhammad SAW tidak berkontak senjata kecuali dalam 9 perang. Jadi enggak face to face langsung. Jadi hanya 9 perang yang Nabi itu face to face. Itu misalnya perang Badar, Uhud, Khandaq, Bani Quraidah, Bani Mustalik, perang Khaybar, Makkah, Hunain dan Taif. Itu yang disebutkan Nabi Muhammad tidak kontak senjata kecuali dalam 9 peperangan. Bapak Ibu, sampai ada Abdul Karim, salah seorang penulis kitab fikih sirah, beliau sebutkan bedanya perang masa dulu dengan masa sekarang. Mana lebih? Dari sisi keberanian mana lebih hebat, Pak? Kenapa dulu, Pak? Face to face. Sekarang kirim rudal. Penakut, Pak. Kirim rudal. Dia di mana, bomnya di mana? Dulu para sahabat langsung berhadap-hadapan. Apalagi di perang Mu'tah, luar biasa itu. Melawan Bizantium. Kalau masa sekarang itu semacam Amerikanya lah, Romawi. Jadi Nabi dan para sahabat itu pemberani, bukan pengecut para sahabat itu. Gak setengah-setengah membela agama itu, gak setengah-setengah.
dengan jiwa, hati, harta mereka, face to face. Sampai kita lihat ada sebagian sahabat itu yang tangannya sampai putus, Ja'far di perang Mu'tah misalnya. Ada lagi sahabat ketika dia perang tangannya itu sudah mau putus, bergantung-gantung. Kemudian karena mengganggu peperangan, dia mengganggu perang dia, dicopotnya tangannya, lanjut dia lagi. Luar biasa. Sampai kata Syekh Sa'di atau Syekh Sa'di rahimahullah, para sahabat itu kuat karena hati mereka kuat. Jadi orang kalau hatinya kokoh, hatinya kuat, maka badannya akan kuat. Badannya akan kuat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan Nabi SAW wafat pada usia 63 tahun. Dan itu ada kisahnya lagi, tapi kita cukupkan tentang mengenal Nabi SAW. Dan ketika Nabi wafat, maka awalnya para sahabat sebagian mereka tidak meyakini wafatnya Rasulullah, tapi akhirnya Abu Bakar menegur. Sampai Umar itu mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, aku akan tebas kepalanya. Maka datanglah Abu Bakar, kemudian masuk ke kamarnya Aisyah, mencium jasadnya Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar pun keluar di tengah manusia. Umar sudah marah pada itu, karena Umar mengatakan Rasulullah tidak mati. Rasulullah hanya kembali sebentar kepada Allah, nanti akan datang lagi. Saking cintai mereka sama Nabi. Akhirnya Abu Bakar pun membaca firman Allah dalam surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul." Muhammad itu adalah seorang rasul, dan telah banyak rasul yang wafat sebelumnya juga. Apakah kalau beliau wafat kalian kembali kepada kekufuran? Kata Umar, seakan-akan ayat ini baru turun kepada kami. Itu ayat sudah lama turunnya. Tetapi ketika Umar mendengar ucapannya Abu Bakar dari ayat Allah ini, maka Umar pun baru sadar ternyata Rasulullah benar-benar wafat. Di sini juga pelajaran, para sahabat itu manusia biasa, ada rasa sedih, tetapi ketika mereka disampaikan wahyu, mereka tidak mengedepankan perasaan mereka. Tadinya Umar meyakini Nabi tidak wafat. Ketika diingatkan dengan dalil, mereka sadar, oh iya, ada dalilnya. Gitu. Jadi kita berusaha mencontoh para sahabat bahwasanya kalau sudah datang dalil, jangan kita membantah dengan akal kita, jangan bantah dengan perasaan kita. Kayak sebagian orang, dia bilang, Ustaz tolong hitungkan warisan, Ustaz, hitung warisan. Hitungin. Kok menurut hemat saya nggak benar ini, Ustaz? Masya Allah. Masa adik saya yang perempuan cuma dapat 1, Ustaz? Saya dapat 2. Adik saya